Peserta Musabaqah Syaril Quran Putra dengan nomor peserta S006 akan membawakan syarahan yang berjudul Dakwah Digital Daerah Milenial. Peserta Musabaqah Syaril Quran Putra dengan nomor peserta S006 akan membawakan syarahan yang berjudul Dakwah Digital Daerah Milenial. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akrama man ittaqa bimahabbati. Thumma salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil khalqi wa ala alihi wa sahbihi wajahidu fi sabili. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin kaum muslimin sebangsa setanah air yang kami hormati. Kecanggihan teknologi telah mengantarkan kita memasuki era digitalisasi. Hanya perlu menggerakkan ujung jari untuk mendapat dan berbagi informasi. Tinggal like, subscribe, follow, and share. Namun sayang hadirin, tidak dapat kita pungkiri, kecanggihan teknologi dapat mendegradasi nilai-nilai kultur dan religi. Kecanggihan teknologi membuat derasnya arus globalisasi yang akan mengancam kelestarian budaya asli. Kecanggihan teknologi membuat galaunya masyarakat, pemuda dan pemudi. Jikalau tak pandai memilah informasi, maka akan terseret paham liberalisasi, terjatuh pada pendangkalan akidah, terkontaminasi virus radikalis, bahkan terjebak dalam jaringan teroris. Hadirin, maraknya terorisme dan konten sesat yang mengacaukan masyarakat harus diimbangi dengan dakwah digital yang berpaham moderat. Masyarakat harus diproteksi agar tidak terkontaminasi. Generasi milenial harus diedukasi Agar tidak terprovokasi. Untuk itu, dakwah digital di era milenial adalah judul syarhil Quran yang akan kami sampaikan pada kesempatan ini. Sebagai rujukan, Al-Quran Surah Ali Imran ayat 104. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan hendaklah ada di antaramu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Hadirin, Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam tafsir Al-Maraghi juz 4 halaman 22 menjelaskan bahawa kata minkum bermakna bayaniyah, sehingga berdakwah adalah kewajiban setiap muslim. Selanjutnya menurut Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Al-Jalalaini jilid 3 halaman 249 menjelaskan bahawa kata minkum bermakna ba'diyah, sehingga berdakwah adalah untuk sebagian orang atau orang-orang tertentu. Hadirin, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah volume 2 halaman 210 menjelaskan bahawa umat Islam perlu membentuk satu kelompok khusus untuk berdakwah agar terhindar dari informasi yang salah di zaman yang penuh fitnah. Yad'una ilal khair ay ittiba'ul Qur'an wa sunnati, mengajak kepada Al-Quran dan sunnah. Dipilihnya kata yad'una menurut Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab karena mengajak kepada Al-Quran harus dengan ajakan yang baik, Tidak memaksa, tidak mengintervensi, dan tidak mengintimidasi. Selanjutnya ya'muruna bil ma'ruf ay bi ta'ati rabbihim, menyeru ketaatan kepada Tuhan, wa yanhauna 'anil munkar ay an ma'siyati rabbihim, melarang bermaksiat kepadanya.
Demikian yang dijelaskan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Ma'thur jilid 3 halaman 717. Sayyid Qutb dalam tafsir fi Zilalil Quran juz 4 halaman 124 berpendapat bahawa amar ma'ruf nahi mungkar hanya bisa ditegakkan oleh pemerintah pemegang kekuasaan. Oleh karena itu hadirin, pemerintah dan dai harus berkolaborasi. Dai mengajak kepada kebaikan, pemerintah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Namun sayang hadirin, tidak dapat kita pungkiri di era milenial ini bangsa kita sering diuji dengan kejahatan di dunia maya dan dunia nyata. Maraknya ujaran kebencian di sosial media, penodaan agama, intoleransi dan bentrok senjata di tengah masyarakat kita. Bahkan para dai dan ulama tidak luput dari serangan hoaks di dunia maya dan serangan benda tajam di dunia nyata. Peristiwa penusukan dai yang sedang ceramah hingga bersimbah darah, penusukan ustaz di Batam, penempakan ustaz di Bogor, bahkan pembakaran mimbar masjid di Makassar. Semua ini hadirin seharusnya tidak terjadi dan terulang berkali-kali, karena ulama adalah pewaris Nabi. Jikalau kita hina dan sakiti akan mengundang murka ilahi. Nastaghfirullah. Inilah yang ditegaskan dalam sebuah hadis qudsi. Man adali waliyan, siapa saja yang memusuhi waliku, faqad adantuhu bil harbi, maka aku umumkan perang pada dirinya. Oleh karena itu hadirin, perlu tindakan tegas pemerintah terhadap siapapun yang berani menyakiti para dai. Setuju hadirin? Hadirin, ujian dakwah dai masih terus terjadi. Space videonya dipotong, diedit dan diganti sehingga masyarakat salah memahami. Bahkan yang lebih mengerikan hadirin, dai dituduh anti NKRI, Anti Pancasila dan penista agama. Oleh karena itu hadirin, sudah saatnya para dai dan ulama untuk aktif berdakwah di sosial media, meluruskan pemahaman umat lewat konten ceramahnya, menjawab persoalan masyarakat Lewat tulisannya, memotivasi generasi milenial lewat quotes kreatifnya, sehingga kita umat Islam tercerahkan dan tidak salah jalan. Wa ulaika humul muflihun. Mereka yang berdakwah itulah yang beruntung, selamat di kehidupan dunia dan hari kemudian. Lalu hadirin, bagaimanakah metode dakwah dai di era milenial ini? Sebagai jawabannya, mari kita simak firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah
والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين صدق الله العظيم. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang mulia, Dewan Hakim yang istimewa, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah volume 6 halaman 774 menjelaskan bahawa ada 3 metode dakwah yang sesuai dengan sasaran tujuan. Pertama, bil hikmah, jikalau yang didakwahi adalah para cendekiawan dan intelektual. Bil hikmah ay wada'a syai' fi mawdi'ihil munasib. Hikmah adalah meletakkan sesuatu di tempat yang sesuai, yakni bijak dalam mengajak sehingga mendatangkan maslahat dan terhindar dari mudarat. Demikian yang dijelaskan oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam tafsir Asy-Sya'rawi jilid 13 halaman 8283. Kedua, bil mau'izah, al-mau'izatil hasanah ay al-qaulur raqiq, berlemah lembutlah kepada mereka dengan komunikasi terbaik jikalau yang dihadapi adalah masyarakat awam. Hadirin sebangsa setanah air. Ketiga, jidal ahsan, jikalau yang didakwahi adalah penganut agama lain dan ahli kitab. Wajadilhum billati hiya ahsan ay tarfiqu bihim bihusnil khitab, berlemah lembutlah kepada mereka dengan komunikasi terbaik sehingga terhindar dari kekerasan dan umpatan. Demikian yang dijelaskan oleh Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam tafsir Al-Maraghi juz 14 halaman 161. Hadirin, sudah saatnya para da'i untuk berhati-hati berkomunikasi. Jangan memprovokasi Agar tidak dibuli, jangan menjustifikasi agar tidak dibenci. Jadilah da'i yang dihormati karena keteladanannya, disegani karena keilmuannya Dan digemari konten dakwahnya. Sebagai kesimpulan, pertama, dakwah digital perlu hadir membentengi masyarakat dan generasi milenial agar terhindar dari perilaku ekstremisme dan radikal. Kedua,
pemerintah harus melindungi para dai agar dakwahnya bisa bergema di seluruh penjuru negeri. Mari tegakkan amal makruf nahi mungkar dengan mensyiarkan dakwah di media digital. Amar ma'ruf nahi mungkar, mari kita amalkan. Menyampaikan kebaikan, mencegah kemungkaran. Bagaimana hadirin? Setuju. Sekian syarahan kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.